Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang pemupukan jagung usia 35 hari, dan kita akan membahas yang lain-lain juga ya. Jadi untuk teman-teman tolong simak videonya sampai selesai agar tidak tertinggal informasinya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pemupukan dulu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini pupuk yang kita akan berikan ya. Dan sebelum pemupukan ini kita lakukan, jadi untuk video yang terakhir kemarin ya, itu yang ke-8 atau 9, pokoknya yang terakhir, itu jagung ini usianya masih usia 26 hari, teman-teman. Nah, saya waktu itu salah bikin keterangan, di keterangan itu usia 30 hari. Nah, karena saat ini pun usia masih 35 hari, teman-teman, karena tanggal 18 kita tanam, dan saat ini tanggal berapa ya? 24 hari ini. Oh ya, tanggal 19 ya. Mulai terhitung dari tanggal 19 dan sekarang tanggal 24. Itu ketemunya 35 hari kurang lebih, teman-teman. Jadi untuk video yang sebelumnya itu 25 hari ya, usianya 25 hari, 26 hari. Kemudian yang di usia 30 itu kemarin ada pemupukan juga, teman-teman ya. Tapi nggak saya videokan karena nggak sempet. Itu pemupukannya sama dengan yang video terakhir kemarin untuk pemupukannya. Nah, kemudian ini pemupukan yang di usia 35 hari ya. Itu kita menggunakan NPK 16 ya. Nah, seperti ini NPK 16. Kita pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sendok, teman-teman ya. 10 sendok. Kemudian di sini ada mikronya kita pakai 1 sendok aja, teman-teman ya. Nah, ini mikro 1 sendok. Kemudian di sini ada ultradap ya, atau fosfat nitrat. Kita juga pakainya 1 sendok saja. Kemudian di sini ada Karate Plus ya, atau CNG bisa, atau kalsium nitrat juga bisa. Kita pakai 1 sendok aja. Nah, ini kemudian selanjutnya kita aduk sampai benar-benar larut semuanya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dulu sampai larut semuanya. Nah, oke teman-teman, jadi ini pupuk sudah larut sempurna, teman-teman ya. Selanjutnya kita berikan pemupukan. Dan ini itu 1 ember isinya 7 liter ya kurang lebih. Kemudian ini kita gunakan untuk 3 baris, teman-teman. Di sini ada 1 2 3. Nah, jadi 1 ember ini nanti untuk 3 baris. Jadi kita untuk 3 baris lagi itu kita harus buat lagi 1 ember seperti ini. Nah, untuk cara pemberiannya itu kita siramkan di bagian bawahnya ya, samping kanan dan samping kiri seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita siramkan saja, teman-teman. Nah, seperti ini kita siramkan. Nah, seperti itu ya. Sama bagian sini juga iya. Tuh, jadi hanya kita siramkan saja bagian samping ya. Nah, karena akar tanaman ini sudah semakin jauh, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu
nyiram di pangkal batangnya, karena akan beresiko nanti akan bisa terjadi busuk batang teman-teman. Jadi pemberian pupuknya itu kalian harus agak jauh. Nah, seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lanjutin dulu sampai selesai. Nah oke teman-teman, jadi pemupukan sudah kita lakukan ya. Jadi semua sudah kita berikan pemupukan. Dan saat ini jagung itu udah usia 35 hari. Dan untuk tinggi pohonnya itu rata-rata sudah 170 sampai 180 cm ya teman-teman ya. Dan di sini jagung belum muntir ya. Kalau istilah di sini tuh muntir itu dia mau keluar bakal bunga ya. Biasanya di sini nanti akan ada lancip ya. Jadi daunnya lancip gitu, itu dalamnya biasanya bunga, tapi di sini belum ada. Biasanya muntir itu nanti akan ada di usia sekitar 40 sampai 45 hari teman-teman. Nah, kemudian di usia 30 sampai 35 hari ya. Ini khusus untuk jagung manis ya teman-teman ya. Itu kalian bisa buang daun bagian bawah sini teman-teman. Ya, daun bagian bawah sini. Kemudian yang kita buang itu ada 3 buah daun teman-teman ya. Jadi ada dari bawah itu 1, 2, 3 itu kita buang. Nah, kenapa kita buang? Nah, ini daunnya teman-teman yang kita buang ya. Nih. Itu karena daun yang bagian bawah itu sudah tidak produktif ya teman-teman ya. Jadi daun itu sudah tua, tidak produktif, tapi dia masih namanya masih nempel di batang tanaman ya, berarti dia masih minta makan ya teman-teman ya. Udah nggak bekerja untuk menghasilkan nutrisi, tapi dia masih memakan nutrisi yang kita berikan. Karena apa? Daun sudah tua yang pertama. Kemudian dia sudah tidak terkena sinar matahari teman-teman. Makanya nggak produktif karena dia tidak terkena sinar matahari, otomatis daun-daun itu tadi nggak bisa berfotosintesis. Nah, kemudian selanjutnya juga daun-daun bagian bawah itu nanti akan membuat kelembapan areal bawah jagung ini semakin tinggi. Nah, nanti takutnya kena busuk batang. Nah, jadi kalau dibuang itu kan kelihatan bersih teman-teman ya. Jadi udara itu bisa mudah masuknya ya. Pergantian udara itu bisa mudah lah ibaratnya ya. Kalau kalian tanam jagung pipil ya atau jagung kering, itu mungkin kalian bisa lakukan di usia 40-an hari ya. Karena pertumbuhan jagung manis sama jagung pipil itu kan beda, lebih cepat jagung manisnya. Nah, kemudian untuk masalah jepret ya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang jepret nih, kelihatan jepret nih. Jepret itu seperti ini teman-teman. Jadi ada hewan atau hama yang masuk ke bagian tanamannya, ke batangnya teman-teman ya, seperti ini ya. Tuh. Jadi ada hama yang seperti itu teman-teman. Nah, hama itu tadi merusak batang ya, sehingga mengakibatkan si tanaman jagung itu tadi jadi nggak sempurna teman-teman ya. Dia merusak bagian batang, masuk ke dalam porosnya ya, tengah-tengahnya, sehingga pertumbuhan dari tanaman jagung itu terganggu. Nah, itu penyerangannya itu tadi itu terjadi di usia 0 ya, 0 HST sampai dengan 7 HST sampai 10 HST. Nah, jadi kalau untuk mengatasi jepret yang seperti ini ya, nah seperti itu kalian bisa lakukan penyepraian 2 hari sekali atau 3 hari sekali di usia 0 sampai dengan 7 hari ya. Ya, seperti yang kita lakukan kemarin. Tapi yang kita lakukan kemarin itu kan hanya sekali teman-teman ya. Hanya sekali, saya pikir nggak ada masalah. Jadi saya nggak spray lagi, dan ternyata ada yang terkena seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu waspadalah buat teman-teman semua ya, karena penyakit jepret itu bisa mengakibatkan gagal panen hingga 50% lebih teman-teman. Di sini banyak yang seperti itu ya. Kemudian untuk hama ulat daun, nah di sini ada tuh. Nah, kalian lihat tuh ada yang warna hitam tuh ya. Nah, warna hitam ini itu adalah ulat ya, habis menggerogoti daun. Itu kemarin kita spray dengan bahan aktif Spinoteram merek Endur, dia mati teman-teman. Kemudian untuk hama ulat itu ya, itu kalian penyepraiannya itu kalau bisa 10 hari sekali ya teman-teman ya. Kalau ini kemarin kan saya menunggu serangan dulu, ketika ada serangan baru saya spray. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian mencegah itu, kalau tanaman jagung nggak kayak cabai ya.
Kalau cabai itu kan 3 hari sekali kalian harus spray, tapi kalau jagung itu kalian bisa lakukan 10 hari sekali. Contoh dari usia 10 hari, kemudian 20 hari, 30 hari dan seterusnya teman-teman. Pokoknya kalian buat 10 hari sekali dengan bahan aktif yang berbeda. Contoh usia 10 hari kalian pakai Emacel atau Emamectin benzoat. 20 hari pakai Emacel lagi ya. Kemudian 30 hari kalian bisa pakai Spinoteram ya, seperti Endure. Jadi posisinya itu 2 kali aplikasi baru ganti ya. Jangan kalian pakainya Emacel terus sampai panen ya, atau kalian pakai Endure terus pakai sampai panen, nanti bisa resisten terhadap hama itu sendiri teman-teman. Oh ya teman-teman, satu lagi ini ada, saya kemarin sebar pupuk 16-16 ya. Seperti kalian lihat di sini nih, saya sebar ya rata. Ini kemarin itu sebenarnya saya hanya takut kalau saya nggak bisa nggak bisa nanganin pemupukan ya. Jadi karena terlalu sibuk di ladang, di lahan kita itu, jadi saya takut nggak kepegang, saya sebar aja takutnya kan. Ternyata masih bisa buat vlog untuk teman-teman semua ya. Jadi seperti inilah jagung manis yang kita tanam di pekarangan rumah teman-teman. Dan buat kalian ingin tanam di rumah ya, di pekarangan, itu kalian bisa ikuti langkah-langkah ini ataupun dengan langkah-langkah di channel lainnya. Yang penting yang menurut kalian baik ya silahkan kalian ikutin. Kalau untuk pemakaian fungisida, saya belum pernah pakai fungisida ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya untuk jamur, menangani jamur itu hanya dengan menabur dolomit teman-teman ya. Jadi ketika curah hujan tinggi ya saya tabur dolomit di bawahnya. Tapi ketika curah hujan nggak tinggi ya nggak saya tabur teman-teman ya. Dan itu saya belum menggunakan fungisida sampai dengan saat ini. Nah oke teman-teman ya, cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Untuk jagung manis usia 35 hari. Dan ikuti terus perkembangannya. Semoga jagungnya ini tetap bagus sampai panen nanti. Oke, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.